Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairanti, NIM 1812959, seksi 18 BKT 11, mata kuliah Penelitian Pendidikan 1, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang masalah penelitian. Dalam masalah penelitian ini, kita akan membahas tentang pengertian masalah penelitian, ciri-ciri masalah penelitian, latar belakang masalah penelitian, ruang lingkup masalah penelitian, dan rumusan masalah dalam masalah penelitian. Yang pertama, masuk kita kepada pengertian masalah penelitian, di mana pengertian masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Dan pengertian penelitian merupakan proses pemecahan masalah dengan melakukan suatu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara sistematis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian masalah penelitian merupakan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi, serta antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, masuk kita kepada ciri-ciri masalah penelitian. Adapun ciri-ciri masalah penelitian yang pertama, yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Masalah mempunyai nilai penelitian maksudnya, masalah tersebut mempunyai kegunaan tertentu. Oleh karena itu, untuk menemukan masalah yang mempunyai nilai penelitian, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yakni yang pertama, keaslian masalah. Masalah tersebut harus masalah yang up to date, memiliki nilai ilmiah, dan merupakan masalah yang signifikan. Yang kedua, masalah yang menyatakan suatu korelasi. Masalah harus memiliki suatu hubungan antar masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Yang ketiga, masalah yang penting. Dalam artian, tidak hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu tertentu saja, melainkan dapat dipergunakan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, masalahnya harus masalah yang dapat diuji. Dan yang kelima, masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Adapun ciri-ciri masalah penelitian yang kedua, yaitu masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas atau dapat dipecahkan. Oleh karena itu, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, data dan metode. Data dan metode untuk pemecahan masalah harus tersedia. Hal ini disebabkan data dan metode akan menentukan masalah yang diangkat tersebut dapat dipecahkan. Yang kedua, biaya. Biaya yang digunakan untuk pemecahan masalah harus sesuai dan harus diperhitungkan. Yang ketiga, waktu. Waktu yang digunakan harus wajar. Yang keempat, sponsor harus kuat. Sponsor harus kuat karena sangat menentukan dalam penelitian. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Pemecahan masalah tersebut sedapat mungkin tidak bertentangan dengan hukum negara ataupun hukum adat yang berlaku. Karena kalau bertentangan, kita akan mengalami kesulitan pertentangan baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun ciri-ciri masalah penelitian yang ketiga, yaitu masalah yang dipilih harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah yang diangkat selain sesuai dengan metode ilmiah dan dapat terpecahkan, masalah tersebut juga harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Kriteria yang masuk dalam kualifikasi peneliti antara lain, yang pertama, menarik bagi peneliti. Masalah yang menarik dan sesuai dengan bidang studinya akan mendorong peneliti menemukan jawaban atas masalah tersebut, apalagi ditunjang dengan kesesuaian bidang studinya. Yang kedua, sesuai dengan kualifikasi. Sesuai kualifikasi maksudnya, sulit atau mudahnya dapat ditentukan sendiri oleh peneliti tersebut sesuai dengan kemampuan akademisnya, daya nalar,
sensitivitas terhadap data, serta kemampuannya dalam menghasilkan originalitas. Adapun materi yang ketiga yaitu latar belakang masalah penelitian. Bagian latar belakang masalah menjelaskan mengapa suatu penelitian dilaksanakan dan apa yang ingin dicapai atau diketahui dari pelaksanaan penelitian tersebut. Dalam latar belakang ini, peneliti harus melakukan analisis masalah sehingga permasalahan menjadi jelas. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah penelitian. Identifikasi masalah penelitian merupakan langkah yang diambil peneliti di awal riset. Peneliti melakukan identifikasi masalah dengan menjelaskan apa masalah yang ditemukan dan bagaimana masalah tersebut diukur dan dihubungkan dengan prosedur penelitian. Selanjutnya materi yang keempat yaitu ruang lingkup masalah penelitian. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti, seperti materi, tempat, dan sebagainya. Selanjutnya materi yang kelima, yaitu tentang rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu membandingkan suatu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya, cara membuat rumusan masalah. Yang pertama, ketahui apa yang menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, rumusan masalah harus bisa diterapkan ke judul penelitian. Di antara masalah penelitian yang baik adalah yang pertama, masalah harus fleksibel. Yang kedua, masalah harus jelas. Dan yang ketiga, masalah harus signifikan. Baiklah, sekianlah penjelasan tentang materi masalah penelitian. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.